Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi begini Ibu Ani, kita hari ini akan mencoba untuk mempraktekkan proses coaching Ya. dan saya akan memposisikan diri sebagai pengamat atau observer dan Bu Ani sebagai coach. Nanti kita akan merekam dan akan ada beberapa rubrik penilaian yang nanti akan menjadi catatan saya. Saya melakukan pengamatan observasi, terus nanti juga saat observasi dan juga pasca observasi. Pada pra observasi, jadi saya berharap nanti Ibu Ani bisa menerapkan terkait alur-alur yang ada dalam proses atau tahapan coaching itu nanti. Ada delta yaitu tanggung jawab dan identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga nanti harapan saya ada penekanan pada tanggung jawab uji. Setelah jenengan gali nanti tanggung jawab apa yang nanti akan dilaksanakan. Jadi harapan itu nanti akan bisa Ibu Ani kembangkan untuk membangun sebuah intinya memunculkan potensi-potensi yang ada pada uji. Terus alur kita yang seperti apa itu nanti yang kira-kira penekanannya itu di tahapan apa nanti yang akan Ibu Ani istilahnya akan dijadikan sebuah tujuan atau target dari sebuah coaching itu nanti. Target yang saya tekankan di sini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Betul ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan terkait itu Ya. Untuk menjadi pendengar yang aktif dengan mengedepankan rasa dan tentunya dengan kondisi present sepenuhnya gitu ya. Terus yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini nanti. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Oh gitu ya. Terus indikator keberhasilannya nanti ada di indikator yang apa itu nanti? Untuk indikatornya saya ingin menerapkan alur delta secara runtut dan saya ingin uji saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Berarti tetap mengedepankan alur delta dalam proses coaching dan juga membangun atau mengeksplor ide-ide yang dimiliki oleh uji yang mungkin belum bisa muncul, diharapkan nanti bisa muncul ketika kegiatan coaching. Luar biasa Ibu. Jadi nanti saya akan mencoba mengamati apakah kompetensi yang ingin dicapai itu sudah tercapai atau belum, dan harapan saya proses coachingnya itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan terkait dengan indikator itu bisa tercapai dengan baik. Sebelumnya mungkin itu Ibu yang ingin saya sampaikan terkait observer, dan nanti saya akan mencoba mengikuti semua alur coaching dari awal sampai akhir. Semoga lancar dan tujuannya bisa tercapai. Silakan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik Ibu, tapi ada hal yang membuat saya gelisah Bu Ani. Gelisah, hal apa itu Bu kalau saya boleh tahu? Iya Bu Ani, jadi beberapa hari terakhir ini ada yang membuat saya resah dan kepikiran Bu, sehingga Bu Ani apakah hari ini tidak keberatan jika saya ajak ngobrol dan diskusi? Tentu saja tidak. Silahkan Bu Baik, ngomong-ngomong mungkin ada yang bisa dibicarakan. Iya Ibu Ani, jadi dari perbincangan nanti saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Bu Baik. Kalau boleh tahu masalah apa Bu Baik? Jadi begini Bu Ani, saya memiliki masalah di kelas saya. Nah, saya ini kan sedang masuk materi mata pelajaran teks
Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu cerita fantasi. Nah, saya itu memiliki ide. Nah, saya ingin anak-anak itu mampu menulis teks cerita fantasi, kemudian teks cerita fantasi itu dibukukan, Bu. Tapi bagi murid saya menulis teks cerita fantasi kemudian dibukukan itu adalah hal yang sangat sulit, Bu Ani. Oh, jadi itu yang membuat Bu Fai gelisah. Jadi anak-anak yang sulit diajak untuk berkarya yang membuat Bu Fai gelisah. Betul, Bu Ani. Jadi murid saya itu sangat susah sekali jika diajak untuk menulis sebuah teks. Kira-kira dari permasalahan-permasalahan tadi apa yang menyebabkan anak-anak itu susah untuk diajak menulis? Nah, jadi begini Bu Hani, menurut saya mereka itu kurang percaya diri dengan tulisan mereka, Bu Hani. Mungkin mereka merasa tulisan mereka itu sederhana, tulisan mereka itu kurang perfect, kurang sempurna, atau bahkan mereka itu takut dikritik karena tulisan mereka itu tidak bagus. Oh, begitu ya Bu Fai. Mungkin ada penyebab yang lain, anak-anak itu kurang bisa diajak untuk menulis. Nah, ada Bu Ani, menurut saya mereka itu sepertinya kurang termotivasi. Karena ya anak zaman sekarang kan Bu, jadi mereka itu jarang sekali untuk membaca sebuah buku. Akhirnya mereka tidak tahu cerita fantasi itu seperti apa. Jadi mereka itu susah sekali untuk diajak menulis teks cerita fantasi, sehingga mereka kurang termotivasi dan mereka itu merasa menulis itu tidak penting. Padahal kan keterampilan menulis itu sangat penting, apalagi untuk jangka panjang ke depannya ya Bu. Iya, kurang motivasi Bu ini ya. Apalagi sekarang ada program literasi pemerintah ya. Iya betul, gerakan literasi sekolah Bu Ani. Oh iya, gerakan literasi sekolah ya Bu Fai. Kalau begitu dari penyebab tadi, kira-kira Bu Fai bisa Bu Fai lakukan supaya bisa mengatasi penyebab dari masalah itu apa? Jadi begini Bu Ani, saya tuh sempat berpikir untuk membangkitkan semangat mereka bahwa menulis itu sebenarnya gampang, tidak susah, bahkan banyak sekali tips dan trik cara menulis. Apalagi cerita fantasi itu kan cerita imajinasi, yang mana kalau cerita imajinasi mereka akan dapat dengan mudah untuk menuangkan ide-ide mereka dalam sebuah tulisan. Nah, rencananya saya ingin mendatangkan penulis yang memang sudah punya karya Bu Ani. Nah, ini saya datangkan ke sekolah, kemudian saya pilih penulis itu yang mungkin usianya tidak terpaut jauh dari murid-murid saya, misalkan mahasiswa Bu. Nah, saya ini rencananya akan mendatangkan penulis di bulan Oktober, yaitu pada kegiatan bulan bahasa Bu Ani. Luar biasa sekali Bu Fai ya, anak-anak itu perlu dimotivasi. Nah, selain mendatangkan seorang narasumber atau penulis, kira-kira solusi yang lain yang bisa Bu Fai tawarkan untuk mengatasi masalah ini ada apa tidak? Ada Bu, jadi saya kan mikir anak-anak ini kesulitan dalam menulis sebuah buku, karena pasti mereka mikirnya itu menulis sebuah buku itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin menyeramkan ya bagi siswa saya karena mereka masih kelas 7. Nah, di sini saya memiliki rencana, saya akan membuat strategi atau model pembelajaran, yaitu project based learning. Nah, model pembelajaran ini akan saya implementasikan di kelas nanti, sehingga mereka dapat menulis teks cerita fantasi sederhana. Nah, rencananya model pembelajaran ini nanti akan saya buat menjadi berkelompok gitu Bu Ani. Nah, jadi setiap anggota kelompoknya nanti akan membuat teks cerita fantasi sederhana, yang sederhana saja Bu Ani. Kemudian nanti secara berkelompok mereka menyusun membuat scrapbook secara utuh. Karena kalau dibuat secara berkelompok kan mereka merasa tidak keberatan ya Bu, karena tugasnya dikerjakan bersama-sama. Jadi seperti itu Ibu. Wah, luar biasa rencananya Bu Fai. Anak-anak bisa berlatih membuat cerita sederhana dan membuat scrapbook secara berkelompok. Tentunya itu dalam mengerjakannya semakin menjadi lebih ringan. Berarti dalam pembuatan cerita fantasi dalam bentuk sketchbook itu nanti ada bimbingan dari Bu Faid ya? Tentu Bu
Bu Ani, saya akan memfasilitasi dan membimbing mereka dalam membuat produk scrapbook cerita fantasi sederhana. Dari rencana Bu Fai, kira-kira bagaimana bentuk tanggung jawab? Artinya di sini nanti dari kegiatan tersebut kira-kira siapa yang mendukung rencana dari Bu Fai? Nah, jadi bentuk tanggung jawab agar kegiatan yang saya rencanakan nanti lancar, yang pertama saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, yang mana dukungan kepala sekolah atau pihak atasan itu sangat penting ya Bu Ani. Terus kemudian yang kedua saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat. Nah, dukungan ini dalam bentuk pelaksanaan kegiatan mengundang narasumber itu secara bersamaan atau bareng-bareng gitu loh Bu ya. Karena kalau hanya anak kelas saya saja yang ikut kan tentu tidak maksimal, sehingga saya butuh dukungan dari rekan sejawat untuk menghadirkan anak-anak didiknya untuk mengikuti kegiatan pelatihan menulis cerita fantasi. Nah, jadi harapannya nanti mereka itu membuat produk yang sama, yaitu cerita fantasinya itu dibukukan. Nah, selain itu saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk pelaksanaan strategi pembelajaran project based learning untuk menyusun cerita fantasi yang sederhana, yaitu dalam bentuk scrapbook. Jadi tidak harus dibukukan dulu seperti itu Bu Ani. Ya, luar biasa sekali Bu Fai. Ini bisa bermanfaat untuk semua sekolah ya. Ternyata Bu Fai sudah bisa menemukan solusinya. Misalnya mendatangkan narasumber dengan menggunakan strategi PJBL dalam mengajar. Dan menurut saya itu sudah luar biasa sekali. Sekarang bisa Bu Fai implementasikan. Kapan kira-kira akan Bu Fai laksanakan? Nah, jadi untuk mendatangkan narasumber atau penulis itu akan saya jadwalkan pada kegiatan bulan bahasa di bulan Oktober nanti Bu. Tapi untuk penerapan strategi pembelajaran project based learning akan saya implementasikan di kelas saya mungkin kira-kira pada pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Sabtu depan Ibu. Semoga berjalan lancar Bu Fai. Sekarang bagaimana perasaan Bu Fai? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega Bu, karena dengan berbincang-bincang dengan Bu Ani saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya bisa mengeluarkan segala pecahan-pecahan ide saya yang ada di kepala ini. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi apa tidak yang ingin dibicarakan? Sudah cukup Bu Ani, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Fai, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Mudin. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Ya. Sebuah proses yang luar biasa. Saya merasakan sikap presence dari Bu Ani itu sendiri dalam sebuah kegiatan coaching ini memang susah untuk penerapannya, tapi Bu Ani bisa melampaui itu, luar biasa. Mohon izin ini Bu Ani, saya selaku observer untuk menyampaikan hasil dari observasi saya selama proses coaching dari tahapan awal sampai Bu Ani tadi membuat pertanyaan pemantik terkait tanggung jawab yang akan dilakukan dan eksekusi dari ide-ide yang telah disampaikan itu. Jadi ada beberapa catatan kecil ini. Kalau saya mengamati sebuah tahapan yang menjadi catatan penting saya di sini adalah tahapan al-tifta yang sudah terlampaui, mulai dari kesepakatan untuk tujuan pertemuan itu sendiri, terus ada indikator-indikatornya, terus ada lagi di situ rencana aksi yang akan dilakukan dari eksekusi, dan juga tanggung jawab yang akan istilahnya untuk memperkuat dari rencana aksi eksekusi itu sendiri. Ini catatan kecil, jadi untuk al-tifta alhamdulillah sudah tercapai. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Ani. Dari kesemuanya itu, dari proses coaching mulai dari awal sampai akhir, kira-kira yang Ibu Ani rasakan indikator pencapaian yang sudah didapat
dari proses kucing itu sendiri yang Bu Ani sendiri rasakan Mas, itu dari indikator apa? Pelaksanaan kucing tadi bahwa Ya. saya sudah melakukan Ya. kucing sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur percakapan dapat menggali kunci itu untuk bercerita atau menceritakan permasalahannya secara terbuka dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya itu. Selain itu, saya juga sudah melakukan prinsip dari kunci, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci. Serta kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa dan mengajukan pertanyaan bobot pada kunci. Jadi tahapan kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh si kunci itu sendiri. Yang terakhir pada proses tanggung jawab si kunci untuk melaksanakan jadi sebuah rencana aksi yang dimunculkan, yang telah Ibu Ani tadi gali, kira-kira ide-ide apa yang akan dimunculkan, yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Dan tahapan presence, jadi yang jadi catatan saya di situ. Terus kira-kira dari proses kucing ini, itu yang kira-kira yang ingin dikembangkan lagi dari hasil kucingnya ini. Yang perlu saya kembangkan lagi dalam proses kucing ini adalah kehadiran penumpang, agar kucing itu lebih nyaman dan rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan pada saat percakapan kucing. Oke, jadi luar biasa itu untuk pengembangan. Memang presence itu membutuhkan sebuah latihan, dan kucing juga membutuhkan sebuah latihan. Jadi kita nantinya bisa terbiasa untuk presence ketika menjadi coach, sehingga kenyamanan dari si kucing itu bisa enak, kita ngobrolnya bisa enak, tidak ada sekat di antara kita. Harapannya nanti ide-ide atau potensi dari si kucing itu bisa tergali sepenuhnya. Luar biasa ini. Mungkin itu yang menjadi catatan saya, dan luar biasa sekali apresiasi dari saya untuk kegiatan Ibu Ani. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi ke depannya dan akan menjadi pelajaran sendiri tentunya buat diri saya pribadi dalam pengembangan proses coaching. Luar biasa, selamat Bu Ani dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.